apa ya? Banyak sakit hati itu ketika komunikasi dengan orang tua itu ketika bapak salah baru ada komunikasi bentuknya marah gitu. Makanya gerak ketika misalkan orang salah makanya gerak coklatnya kieu makanya gerak gitu. Jadi di saat kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan sosoknya, tapi yang datang malah omelan dan ngebuat. Iya. Nah, Rasanya gitu gimana ya, sih gitu? Gimana ya rasanya itu kalau gitu teh? Satu, dua, tiga. Selamat datang di Semancis Bawa Kisah. Basa. Episode berapa, Pak? Tiga. Asik. Asik. Buat teman-teman terima kasih sudah menyaksikan Kalau dari intro kesini dong, aduh kalau awal. Oke, maaf. Dari awal episode hingga detik ini. Thank you so much. Ini perjalanan kita sudah panjang sekali ya. Kayaknya udah Panjang. panjang sekali ya. Berbagai halangan rintangan membentang. Aku benar-benar terharu banget. Aduh, jangan nangis guys, jangan nangis. Backsound sedih. Allah, engkau dekat lagi Pak. Guys, Oke, fokus. Jadi hari ini ada kisah menarik banget nih, Pak. Apa nih kisahnya apa guys? Apa ya? Dari siapa aja? Dari siapa? Ini namanya kita panggil Lala. Halo Lala di luar sana. Halo Lala di sana. Lala, halo Lala. Halo, halo. Lalalen. Lala Pindah. Oke. Ini mau langsung dibacain aja atau gimana nih, Pak? Boleh bacain aja. Oke, langsung aja Kayaknya ya. seru nih. Seru sih kayaknya. Seru banget dong, karena kita tuh tiap episodenya pasti ceritanya makin seru. Asik. Oke, hai, aku Lala. Salam kenal ya semuanya. Dari kecil, aku gak pernah dapat peran ayah. Karena ayahku sendiri gak merasakan peran orang tuanya. Berat, itu berat. Ya mungkin ayah bingung kali ya cara menyampaikan perannya ke anak-anaknya. Entah, aku juga gak paham. Di mataku, ayah selalu sibuk dengan dunianya. Dan acuh kepada kami anak-anaknya. Lala. Sedih Lala. Sedih kan, Lala. Lala. Sedangkan aku hidup di kumpulan orang-orang yang memiliki peran ayah. Aku kadang sedih banget. Dan aku selalu bertanya-tanya, kenapa aku gak bisa merasakan peran itu gitu. Kenapa aku gak kebagian kasih sayangnya gitu. Beranjak dewasa, cara pandangku kepada laki-laki berbeda. Aku senang kalau aku diperhatikan, kalau aku diajak bicara. Dan aku sebal, aku selalu langsung jatuh. Iya, aku langsung jatuh cinta karena perhatian kecil, karena diajak bicara. Dan aku sadari, itu membuat aku terkesan murah. Namun, dengan latar belakang aku tuh ngerasa bahwa aku haus. Iya, aku haus sama kasih sayang laki-laki. Sejujurnya, aku gak pengen punya pasangan. Aku cuma pengen disayang, didukung, dan akhirnya aku terkesan ngemis kepada orang-orang. Duh, poor me. Kasihan aku. Iya. Iya ngerti. Ngerti. Aku yang ngejelas, maaf ya. Purmi. Maaf ya. Purmi. Aku Purmi. jadi itu ceritanya, Pak. Dan di sini Lala tuh pengen banget bertukar pikiran dan masukan untuk Lala ini. Jadi dari cerita ini gimana, Pak? Kok sedih ya? Kirain bakal rame. Kok sedih ya? Sedih nih. Menyusuk hati. Aduh ya. Menyusuk. Ntar dieditin aja. Jadi gimana? Editor lagi. Sedih ya? Sedih banget, sakit banget gitu gak sih, Pak ya? Jadi Lala ini. Menurut kamu gimana guys? Lah kan biasanya Menurut kamu gini, Lala itu cowok atau cewek? Cewek Cewek lah ya. Cewek. Orang disukai oleh laki-laki loh Kalau Pak. cowok, Dulu kalau Lala. Kok lulu? Lele. Kok lulu ya? Tole kan cowok. Lele. Ya udah. Oke. Udah.
Nah, jadi gimana nih Pak? Kalian relate gak sih tentang itu? Enggak sih, alhamdulillah ya. Iya sih, enggak sih. Alhamdulillah disayangi orang tua. Kecuali. Kecuali apa? Terutama ayah. Terutama ayah. Oh, gimana Dan? Ayah kamu gimana? Sebenarnya ayah saya itu sangat mencintai anak-anaknya. Walaupun ceritakan wae Pak itu Pak. Mm-mm. Aduh, Dinan Walau- bercerita ntar dikasih hashtag. Walaupun nyebutnya bapak bernyapa, nyebutnya bapak iya kan. Bapak, iya. Walaupun bapak saya tuh Pak sama sih ceritanya tuh kayak dia tuh dari dulu tuh nggak pernah ngerasain sosok ayah. Gak dapat peran ayah Ya gitu. nggak dapat peran ayah. Tapi Kenapa? Gak dapat peran ayahnya? Karena sibuk atau karena apa? karena sibuk di dunia sendiri kan. Terlebih lagi dengan Sibuk apa? Kerja. Kakek berarti kakek ya? ya kakek Kakek kamu kerja. ya kerja. Kakek saya tuh Kerjanya apa? punya ternak kambing Wih, disebutnya. Berarti miliarder. Kamari cair. Cair. Tapi Harusnya sekarang nyata udah nih. almarhum, Nah, maaf nih. semoga tenang di sana. Ya, udah almarhum. Amin. Nah, bapak saya tuh nggak pernah ngerasain sosok ayah, tapi bapak saya di balik itu tuh tumbuh menjadi manusia dewasa Asik. Dan tidak ingin dan tidak ingin anak-anaknya merasakan sosok dia di masa lalu yang nggak pernah dapat sosok ayah. Biar berhenti di aku aja. Nah, biar dia yang merasakan sendiri lah ibaratnya, nah gitu. ya, berarti kan kamu mah mendapatkan nih peran ayah teh ya. Ya, Apa sih dampak yang paling kerasa bagi kamu ketika ayah teh ada gitu? nah dampaknya itu sangat gede banget Pak buat ke diri kita kan, apalagi ke dalam pergaulan. Ya, Terutama ketika kita salah melangkah nih, nah kita tuh bakal dikasih arahan oleh dia gimana kita harus melangkah selanjutnya. oh. Nah gitu. Jadi kalau cowok mah kang ayah teh, nih jadi cowok yang baik teh harus kayak gini gitu Nah ya. betul. Ke cewek teh Harus kayak dengan gini. kayak gini Nah. memperlakukannya ke orang lain atau ya ke Ya, cewek. ke cewek. Ke cewek terus sih Pak. Iya, iya. Ini cewek nih. Ya ke orang lain harus seperti apa? Ya. Oh iya gitu ya. Nah itu kan cowok nih. Nah sekarang yang perempuan karena ini mungkin dilihat dengan perempuan ya. Nah gimana nih Oh, perempuan? Tadi iya. kan Lala itu perempuan nih haus nih. Kan Gesa dapat Perempuan nih juga. peran ayah. Dapat. Tidak merasa haus gitu berarti ya. Enggak, karena Apa sih peran ayah yang paling diingat oleh Gesa itu? diapresiasi hal-hal kecil. Apa contohnya? Kayak setiap keberhasilan Gesa dan kegagalan Gesa juga didukung. Itu teh. Iya. Yang paling kamu ingat apa sih? Kata-kata ayah. Banyak ya Pak ya. Yang paling diingat pasti ada loh. Aduh, apa ya yang paling Yang bikin semangat hidup lah. bikin semangat hidup? Saya menderita. Ah iya, yang paling bikin semangat hidup. Apa? Ini kan maksudnya kan Lala ingin bertukar pikiran nih. Iya. Nah, mungkin Lala di posisi yang memang kurang beruntung nih. Entah itu ayahnya sibuk atau gimana. Nggak dapat. Kebetulan tadi Dinan ada nih. Dan dia paham dampaknya seperti apa. Tapi kan cowok. Gitu. Tapi kalau cewek gimana nih buat relate? Jadi dimengerti, terus didukung hal kecilnya, terus kayak kata-kata ayah yang paling berbekas kayak anak kesayangan ayah gitu. Oh. Jadi kayak dengan afirmasi Disayangi ya, Pak, kecil-kecilan. Iya gitu. Oke. Tapi kalau Bapak pribadi itu Bapak tidak mendapatkan peran ayah. Bahkan ibu juga enggak. Kenapa tuh Pak? Karena dua-duanya sibuk kerja. Gitu sibuk kerja. Ayah kerja di Wisma Mendagri, PNS. Dan Wisma itu kan jaga Wisma. Ya. Dan harus ada piket. Jadi pulangnya selalu malam. Ibu kerja sebagai guru di Bojonggede. Kalau di Cisarua ke Bojonggede itu jaraknya berapa jam gitu ya perjalanan. Berangkat 2 jam, pagi, 3 pulang jam. sore, di sekolahnya pulang sore. Perjalanan bisa sampai maghrib. Kan 1,5 nggak ada tuh. jam lah. Gak jarang berdiskusi gitu. Jadi ketika ada perempuan yang perhatian, jadi mudah baper gitu. Berarti kayak Sama Lala dong kayak gini gini ya. Iya. Nah, kenapa sekarang apa ya? Mungkin sudah legowo
dengan itu dulu memang mungkin punya perasaan yang ingin melawan, ingin Iya. wah salah orang tua, salah gimana. Apalagi kan remaja tuh pikirannya masih labil ya Pak. Iya Iya, gitu. Pengen gini, gak mau. Dulu bapak orangnya susah diatur, termasuk orang yang susah diatur gitu. Pas sebagai anak kecil, bahkan sampai remaja mungkin. Itu jadi mindsetnya itu cari sendiri gitu. Apa-apa tuh cari sendiri. Nyobain sendiri. Kalau misalkan pengen ini bener gak ya? Cobain, Jadi ternyata kayak salah. nggak ada petunjuknya gitu. Iya gak ada petunjuknya, gak ada arah gitu. Nggak punya arah jalan. Jadi mungkin yang bikin Sakit hati. banyak sakit hati itu ketika komunikasi dengan orang tua itu adalah ketika bapak salah baru ada komunikasi, bentuknya marah gitu. Makanya gerak ketika misalkan melakukan salah, makanya gerak cokolotek yuk, makanya gerak gitu. Jadi di saat kita membutuhkan semangat, kita membutuhkan sosoknya, tapi yang Iya. datang malah omelan dan Iya betul. ngebuat. Iya. Nah, gitu Rasanya ya, gimana Pak. sih gitu? Gimana ya rasanya itu kalau gitu teh? Kalau dari cerita Bapak sih kayaknya sakit ya Pak Sakit ya gitu? Parah. Iya arah ya. Aku bisa ngerasain gitu sih guys. Karena kurang tahu ya Pak, karena maksudnya nggak tahu. kayak ngedenger cerita Bapak tuh ikut ngerasa sakitnya. Sama kayak setelah gitu ya. Kayak cerita Lara juga ikut ngerasa sakitnya. Dan memang Kak setelah sembuh ya itu butuh orang yang memahami latar belakang Bapak seperti apa di rumah. Gitu. Bapak ketemu istri Bapak itu kan perjalanan lama ya. Entah itu mau dengan pasangan, entah itu mau dengan teman nanti ya Lala. Harus ada teman atau pasangan yang memang mau mendengarkan latar belakangnya dia seperti apa. Tapi selain itu juga Lala juga harus berani nih menerima latar belakang teman atau pasangan yang dihadapi. Karena zaman sekarang mungkin kebanyakan orang gagal itu berhubungan mau dalam berteman, mau dalam Pacaran. berkeluarga. Berkeluarga. Bapak gitu ya berkeluarga, kalau pacaran mungkin. Pasangan-pasangan. Berpasangan itu tidak tahan dengan hal-hal yang belum diketahui. Ketika sebelum pacaran kan dijaga image-nya tuh. Iya. Atau berteman dijaga dulu nih. Jaim. Sampai akhirnya Sampai akhirnya berjalan. kok sini mah gini ya, kok sini mah gini ya gitu. Nah, semakin tahu, semakin banyak berantem malah, semakin pertemanannya akan kuat. Karena ketika berantem itu kita mengeluarkan pendapat kita, pengennya kayak gimana sih kita Nah mereka mendengarkan gitu. Tapi kalau menurut sudut pandang aku, Lala ini belum selesai sama dirinya sendiri Pak. Jadi kayak dia pengen disayang, dia pengen dicintai, tapi kadang dia juga takut untuk melangkah maju itu karena kayak dia merasa gak pantas, dia gak merasa mungkin mungkin kan mungkin. Mungkin. Ya. Setuju. Mungkin. Kayak ini kan Lala perempuan, aku perempuan, jadi aku menyampaikan dan balik. Jadi dia merasa takut gitu. Jadi menurut Bapak kan di sini dia juga menyampaikan bahwa membuat aku seperti murah gitu. Menurut Bapak Itu kan murah itu karena gimana? misalkan ada cowok yang perhatian nih, misalkan bukain pintu, misalkan Iya, dia atau nah, ngambilin kecil, air minum, hal-hal kecil seperti itu kan menjadi perhatian yang mungkin tidak pernah didapatkan. Nah. Itu hal yang wajar karena orang tua yang harusnya melakukan seperti itu tidak hadir. Makanya Bapak juga dulu kan orang tua kerja. Iya. Jadi harus gimana Bapak gitu. Bahkan di SMA pun Bapak pacaran cuman sekali ya? Sekali nih. Sekali apa sekali nih? Sekali pacaran? Komen mantannya. Prank. Iya maksudnya artinya kenapa gitu pacaran itu yang memilih pasangan itu yang deket. Jadi circle kalau temen sekelas itu awalnya bercanda dulu Suka. tiba-tiba gitu dari, Muncul benih. bukan yang dari suka nih cantik atau suka nih dari tampilan juga bukan dari tampilannya dulu tapi dari kedekatannya dulu. Setelah deket rasa nyaman baru gitu karena memang tidak ada bayangan gimana ngedeketin, bahkan ngedeketin cewek pun nggak tahu kayak gimana gitu. Pernah waktu SMP
Dia pernah Pas gini. SMP dia. Bapak sekelas sama temen. Teman bapak ini punya adik perempuan. Satu waktu bapak main ke rumah teman bapak ini. Ada tuh adiknya. Bapak teh ngeledek meren. Karena dia teh ada gelar Raden. Kan Asik. R ya. Zaman dulu kan masih ada Raden. Sekarang juga Raden gitu. Raden. Bapak ledek gitu. So asik gitu. So asik. Wih ini yang darah biru teh. Darah biru, darah merah. Iya. Mungkin tersinggungnya marah gimana. Tapi setelah itu tuh ternyata teman bapak ini bukan si kakaknya ini ya, tapi temennya satu lagi Adiknya. bicara, bukan adiknya. Jadi kan kakaknya mah gak mungkin langsung ngomongnya. Iya. Ternyata teman bapak satunya lagi tuh bilang, oh adiknya si itu teh sukain cenah. Gitu. Iya. Baru Tapi karena bapak Disensor bahasanya ya. karena bapak pinter. iya maksudnya karena bapak belum tahu apa kan bodoh itu tidak tahu apa-apa. Apa-apa. Tidak tahu ya. Karena bapak Sepolos. bodoh dalam masalah itu. Jadi ketika tahu si perempuan itu suka, langsung bapak tembak. Kamu mau gak? No comment, ini mah no Iya kan? comment. Itu yang bapak sadar mungkin To the point. Bagus. ya kan secara logika gini. Kalau dia suka, bapak suka, kenapa nggak langsung jadian Nah, gitu? tapi juga secepat itu juga sih kan Pak. cewek mah perasa. Nah, Iya, karena kan tadi gak tahu harus gimana memperlakukan Karena perempuan emang teh. gak pernah terbuka gitu kan. Iya, Iya, jadi kan benar. kalau misalkan orang tua apalagi zaman sekarang mah ya orang tua mungkin nanyain ke anaknya, kamu lagi deket sama siapa nih gitu. Oh suka atau apa gitu kan tanya ya. Diarahin pasti mungkin. Dulu mah enggak gitu Bapak. Jadi ya tembak ya pasti ditolak lah gitu. Karena dianggap orang aneh mungkin ya. Pasti ditolak, berarti ditolak dong bukan harus pacaran. Ah gitu? Apa sih tiba-tiba? Apa sih buru-buru banget? Kan biasanya cewek mah Maksudnya? minimal 3 bulan dulu Iya. kan ya. Nah, ada masa pendekatan. Masa baru satu kali pandangan langsung? Jadi Bapak bukan aneh tapi visioner. Ya jadi logika dia suka Enggak. saya suka. Bisa kan? Dah. Karena Jadi kalau emang suka sama suka, kalau ke depannya pasti jadian dong. enggak, gitu. karena emang gak paham Tapi aja nggak segampang cara itu juga sih Pak. karena bapak tuh gak paham cara cinta bekerja. Jadi Cinta kita bekerja. paham nih cara cinta bekerja asik. Ngajarin kan berenang ini. kan suara Bapak. Memang Bapak tahu perasaan cinta itu bahkan sekarang mungkin gitu ketika Bapak menikah dengan istri Bapak, punya keluarga, punya anak, bahkan tahu ada cinta ke istri seperti apa, cinta ke anak seperti apa, gitu memang Bapak dulu tidak tahu cinta, mungkin nggak seperti Gesa ya yang Ya. Tiap hari cinta-cintaan. tahu cara cinta bekerja. Hai. Enggak, maksudnya tuh Seperti akar yang terjerembab asik. Berjelembab. enggak, maksudnya tuh kan karena bapak bercerita bahwasanya bapak tidak mendapatkan peran orang tua. Iya. Nah, jadi bapak gak tahu nih di rumah tuh rasanya hangat, bapak maaf ya, rasanya cinta gitu. Kehangatan. Iya, mungkin seperti Jadi itu. bukan maksud Gesa mahir dalam bercinta. Asik. Masih paham aja tuh Ya Pak. memang ya mungkin seperti itu Iya. gitu. Jadi memang tidak ada contoh, tidak ada hal seperti itu. Jadi bingung nih harus gimana nih pendekatan ke perempuan teh. Ya, ayah bapak sendiri jarang di rumah, malam gitu bapak tidur baru pulang gitu. Paginya subuh-subuh berangkat lagi gitu. Itu yang sulit gitu. Apalagi kan orang tua zaman dulu mah gak terbuka ya. Ya, tertutup malah ditutup Pan. Terbuka, tertutup, terbuka. Gini dong, Oh gini. terbuka, tertutup. Jadi gitu Pak. Gitu. Oke, kalau Dinan gimana? Kan tadi Bapak sempat bilang kalau orang tua zaman sekarang ini terbuka gitu, apalagi tentang perasaan anaknya karena orang tua pengen tahu gitu. Gimana sih anak ini di luar gitu. Kalau Dinan mendapatkan itu gak di rumah? Dapat banget sih pastinya ya. Pastinya dapat banget Asik. sih. Beruntung. Berarti curhat. Dibilang beruntung sih enggak ya Pak. Karena Oh gitu. Keberuntungan dong. Orang tua Tidak semua Dinan orang bisa mendapatkan komen. itu nah. maksudnya Tuh, Dinannya kan kayak gini, Bu. ibaratnya itu tuh salah satu kewajiban orang tua ke anaknya gitu kan. Iya, tapi kan Iya, ada tapi maksudnya kewajiban. di Indonesia ini kan bisa kita ketahui bahwa fatherless-nya tuh Ya tinggi. Tinggi, Eh, betul. Jadi Kedua. walaupun itu kewajiban, orang Indonesia tuh Belum sadar. Nah,
menganggap bahwa itu sesuatu hal yang istimewa gitu. Karena ayah mah kan beranggapannya masyarakat Indonesia kebanyakan ya kerja cari uang beres gitu. Nah, bapaknya gitu Pak, kerja pagi, pulang malam, tapi masih sempat-sempatnya ngasih perhatian ke anaknya. Beruntung dong itu kamu. Ya, aku beruntung banget Pak, I Gak love you. semua bapak bisa seperti itu. Walaupun ya dalam ibaratnya kan habis pulang kerja pasti capek lah ya. Seenggaknya dia menyempatkan waktu untuk bercerita ke anak, bertukar kata sama anaknya. Makanya sekarang sukses dalam hubungannya. Ya, walaupun walaupun kebanyakan anaknya itu laki-laki Pak. Oh. Nah, anak laki-laki itu ada 5 Berapa bersaudara? bersaudara, semua anaknya laki-laki. Mayoritas dong gitu. Mayoritasnya anak laki-laki Pak. Aduh. Iya, jadi walaupun bisa dibilang lah, apalagi kan ada yang kembar di rumah ya Pak. Karena kan yang kembar tuh kalau masih kecil-kecil itu masih bandel-bandelnya lah disebutnya ya. Iya. Nah dia tuh nggak kehabisan akal buat ngasih arahan ke anaknya gitu. Nggak kehabisan kayak apa sih ngasih gini nggak dilakuin capek. Ya nggak bagus banget tuh. Tapi yang jadi masalah guys, Iya Pak. Nan, anak-anak yang di sekarang tidak paham bahwa orang tuanya itu generasi milenial atau bahkan boomer. Di mana di zaman generasi milenial atau bahkan sebelumnya itu internet itu belum semasif sekarang gitu. Jadi gini deh, anak-anak Gen Z-nya paham banget tentang parenting, tapi orang tuanya sendiri mungkin tidak punya waktu untuk memahami itu. Maksudnya kan kalau dari pemahaman Gesa dari cerita ini kan sebenarnya si anak ini cuma pengen hal-hal sepele kayak komunikasi gitu kan. Kayak harusnya orang tua tanpa harus memahami sudah paham dong tentang komunikasi ini gitu. Nah itu Tentang yang jadi masalahnya kan perlakuan kecil. bagi generasi lama peran ayah itu adalah mencari nafkah. Berarti ayahnya masih ketua-tuaan. Bisa jadi ya. Atau mungkin milenial yang ketika tahu tapi sudah kadung. Kadung tuh gimana Pak? Kepalang, sudah kepalang. Itu kelewatan lah. Kepalang sudah seperti Terlanjur. terlanjur ya sudah. Kadang ini orang tua juga susah loh cari waktu sama anak remaja apalagi. Udah punya dunianya sendiri. Banyak orang tua yang ketika punya anak remaja menganggap sekarang mah anaknya udah punya dunianya sendiri. Tapi harusnya orang Diajak tua main tuh gak mau. Diajak ini lebih seneng main sama temennya. Tapi ya menurut Bapak ya, karena si anaknya ini, si Lala ini sudah paham tentang parenting itu kebutuhan orang tua harus seperti itu, bisa diobrolkan sebenarnya ke orang tuanya. Seharusnya didiskusikan. Menurut Tapi- kamu yang baik memulai itu orang tua, Bapak misalkan, Iya. atau anaknya nih? Kalau menurut sudut pandang Gesa ya, Iya. karena kan ini orang tuanya juga kayak acuh gitu ya ke Lala. Acuhnya kayak gimana nih? Ya kurang tahu Karena Pak, ya. kurang tahu. Cuek Iya. lah kayaknya cuek. Pak komen lah. Lala komen lah gimana Cuek, acuhnya. acuh. Itu mah Aduh kena muncrat. Jadi, aduh sampai mana tadi kita? Acuh. Sampai acuh. Oh iya karena Bapak ayahnya kan acuh. karena ayahnya acuh, jadi kan otomatis cuek ya Pak. Ya. Jadi menurut aku Lalanya nggak apa-apa kok untuk mulai duluan, tapi mungkin ini mah kita harus berpikir kita menjadi Lala ya. Ya. Kita berpikir kita menjadi Lala. Tapi gak fair dong kalau menjadi Lala aja. Kan harus menjadi orang tua juga Oke, seperti dan apa kita dong? menjadi ayahnya. Nah ini Lala, ini orang tua aja. Oke. Sok Lala. Jadi, oke, Gesa sebagai Lala. Saya sebagai orang tua Lala. Aku apa? Bapak ibunya. Aku nanti. Emang udah ke ibu-ibuan? Udah Pak. Bapak Dari kan- segi postur udah Bapak cocok lah ibu-ibu. Bapak kan bukan bunda. Bunda Ted. Bunda Ted. Bunda Ted. Bukan Bunda Ted Pak. Ayah Wo. Parah. Enggak, bohong, bercanda. Udah ya, yang ini abus aja. Nggak cocok tayang. Oke, kalau misal nih aku menjadi Lala kayak aku udah berusaha untuk ngajak ngobrol gitu orang tua aku, tapi ternyata kayak yang disampaikan Lala bahwasanya
orang tua aku memilih sibuk dengan dunianya. Oke, mungkin bisa disebut aku gak paham, aku gak ngerti sama waktunya mereka, cara mereka bekerja. Tapi kan atulah semenit 2 menit ngobrol gak bisa tah? Gitu. Bukan nggak bisa mungkin, biasanya momennya si anak kadang cari yang kurang pas gitu. Jadi kayak gini deh, lebih sibuk orang tua atau anak? Kan mungkin orang tua mah pikirannya bukan hanya anaknya, pekerjaannya, tempat kerjanya. Ekonomi. Dan begitu pun dengan anak. Nah si anak apa? Anak tidak selalu, pikiran dia kan juga banyak Pak. Apa? Kayak Ini kan maksudnya banyak orang-orang kan, tua relate gini, kan, orang banyak tua- kan pikirannya. orang tua misalnya yang laki-laki di ayah nih spesifik nih, kerjaannya apakah di hari ini atau bulan ini akan mendapatkan nafkah untuk keluarganya. Kalau misalkan yang kerja tetap, kalau yang sebagai buruh harian rabutan apalagi gitu, ya kan bingung gitu. Atau belum dengan istrinya seperti apa, anaknya berapa gitu. Nah, kan beban itu kan gini deh, bukan hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi orang lain gitu, istri, keluarganya. Kalau si anak, kalaupun misalkan sibuk, itu pasti berkaitan dengan dirinya sendiri loh. coba Dunia dia kalau sendiri. semisal si anak ini dituntut Tuntut di pengadilan, tok tok tok. Dituntut saya diam. menjadi menjadi bintang, untuk menjadi unggul dalam segala hal, otomatis kan dia harus memenuhi ekspektasi sang ayah gitu ya. Ya. Kan maksudnya ini umum lah terjadi. Umum ya. Yang relate komen. Ya yang mengalami seperti itu komen aja. Ini mungkin kalau kasusnya berbeda nih. Ini kan haus, lama lebih ke haus akan perhatian ayah. Iya. Makanya ketika ada cowok yang perhatian dikit, jatuh cinta. Nah kalau yang kasusnya masalah penekanan pada prestasi gimana nih? Nah iya gimana nih? Gimana Aduh, ya? ramai banget ya ini topik kita ya. Oh ya, udah berapa menit sih ini? Makasih Lala. Wih, Berapa? ini gara-gara bapak ini. Bapak mana? Bapak mana? Di mana? Di mananya? Beratnya. Lanjut. Oke, Di Bapak. udah aja. Lanjut aja. Lanjut dong. Kita bagi 2 part. Oke. Tong 2 part gitu mau genahan. Lanjutin aja. Ya. Tapi kalau kepanjangan kayak orang Kalau mau bosan. 2 part harus dipotong. Kita terlalu panjang mungkin ya, kita bahas aja di iya, part selanjutnya. Oh iya. Ini dipotong Nah, aja. oke, guys, karena potong ini aja ya. kan ada cerita baru lagi ya Pak tentang Iya. gimana sih? Kalau yang tadi itu tentang hubungan mungkin ya, Nah, berdampaknya pada hubungan. Kalau ini gimana kalau orang tuanya bukan nggak perhatian, tapi perhatiannya terlalu over mungkin. karena mungkin dia gak mendapatkan cita-citanya, jadi dia membebankan cita-cita itu ke Iya. Nah itu mungkin bahasannya akan lebih panjang Itu lagi ya. berat sih itu. Iya. Kita harus bahas di episode selanjutnya ya guys. Part 2 ada part 2 nih baru kali ini, Pak. part 2 nih. Tuh, part 2. Baru kali ini nih. Ada part 2 nih. Lala. Lala. Sensor ya. Oke, kita buat kesimpulan dulu nih tentang Ya Ya, kesimpulan. oke. Oke, kalau menurut kamu gimana guys? kalau menurut aku, Lala kamu kuat, kamu keren, kamu hebat. Asik. Lala, aku padamu. Asik. FOMO. Kan gue, kan aku. Aku padamu, Lala. Nah, Pak, ngobrol sama orang tua lah. Orang tuanya lah, gini-gini lah. Kipas, Pak. Nah, sambil ngobrol, Tapi kalau ada Gitu. saran ya, misalkan buat teh. Nah. Kalau anak mah Panjurkan orang tua mah kan langsung. pengen ini ya. Kopi gitu. Selalu anggapan orang tua teh berharap anaknya teh sesuai dengan Ekspektasi. ekspektasinya. Yang dia pengen. Ekspektasi sederhana kan kalau orang tua mah nurut, sholat tepat waktu kalau Islam misalkan, ibadah tepat waktu, belajar, terus bersih-bersih atau beres-beres rumah apalagi perempuan gitu. Hal-hal seperti itu. Setelah itu kamu bicarakan sendiri apa yang telah kamu lakukan tuh, misalkan wah tadi aku udah ini loh, alhamdulillah
ternyata capek ya jadi orang tua teh gitu. Nah, Kerjain beres-beres rumah gitu. ngepel, kekumbah. Aku aja kerjain beres-beres rumah capek, apalagi ayah ya. Kerja cari uang mungkin lebih capek dari aku gitu. Nah kadang gini, oh jadi terus lagi panjang ya. Kita tutup aja dong. Oke udah. Oke lanjut dikit lagi Pak nih kata-katanya. Yang terakhir nih mungkin Ya. yang menarik gini nih. Cara mengasah empati itu adalah dengan cara menempatkan diri kita di tempat orang lain. Tapi kadang hal-hal itu tuh malah membuat kita menjadi manusia gak enakan Bapak. Enggak loh, People pleasure. itu people pleasure Nah. beda lagi dengan empati. Kalau empati mah lebih ke menempatkan posisi diri kepada tempat orang lain supaya paham kondisinya kayak gimana. Di saat paham itu mungkin bagi sebagian orang akan duh Merasa. kayaknya udah deh maksudnya ya udahlah gak apa-apa gak dapat kasih sayang toh ada laki-laki di luar sana gitu. Ya udahlah gak apa-apa Nggak aku semua terkesan laki-laki berjual laki-laki. murah. Bagi Bapak, ketika menempatkan diri pada orang lain, Hanya saya yang paham sebelah mana bisa satu pikirannya. Semakin tinggi rasa empatinya, semakin mudah juga orang-orang akan berkomunikasi dengan orang lain. Karena gini loh, tahu nggak banyak orang yang gak nyambung kenapa? Kenapa Pak? Karena ketika beda ya sudah bertabrakan, tidak mau lagi ngobrol. Mungkin itu penyebabnya juga sudah tertanam rasa benci. Ya bisa jadi, tapi kan perbedaan pendapat teh bukan berarti kebencian loh. Yang salah paham bagi anak-anak yang mungkin tidak dekat dengan orang tuanya adalah ketika mereka melakukan perdebatan dianggap adalah kebencian. Karena yang didapat itu adalah mungkin seperti Bapak seperti itu merasa seperti itu tuh dulu. Ketika dimarahin, oh ya udah salah. Ya udah orang tua teh benci. Padahal ketika orang lain belajar Bapak Atau menerima mungkin ada perilaku orang tua yang emang gak bisa dimaafkan dan bukan hal normal dalam lingkungan. seperti apa? contoh. Atau mungkin saja Seperti apa? Nah, juga tahu mungkin saja. Gimana Jawab tuh? bola seperti Contohnya apa kayak tuh, gimana Men? tuh? Biar misalkan fair. si apa sih kasus yang perselingkuhan. Wah, Jadi di saat berat. ternyata si Lala enggak deh jangan perselingkuhan. Berat gitu daerah. Perselisihan. Ya mungkin iya deh perselingkuhan. Jadi Iya. di saat Yang mana nih? oh iya maaf. Ya, Selingkuh. bersyukur apa jadi Jadi kenapa? saat si Lala sebagai perempuan dan ibunya perempuan melihat bapaknya ini malah melakukan hubungan di belakang ibunya dan si ibu ini tidak tahu kan jadi beban juga ya ke si Lala sebagai anak gitu gak sih? Misalkan nih jadi anak. Bisa jadi seperti itu, cuman kan apakah bertahan atau tidak keluarganya? Kalau bertahan kan itu menjadi pembelajaran nih. Dan bertahan karena Saling memaafkan lah kalau ketahuan. Kan iya, masalahnya kan harus tahu nih. Kalaupun misalkan karena perselingkuhan, apakah si orang tuanya tetap bertahan dan memperbaiki diri atau tidak atau berpisah malah? atau bertahan dengan perlakuan yang sama. Iya, bisa jadi. Tapi Atau kan juga ada yang ini bertahan karena anak jadi kayak Iya. paksaan gitu. Jadi anaknya itu merasa beban kayak tanggungan Nah, beban itu berat. dan gitu. bisa jadi karena itu si Lala ini benci nih sama ayahnya dan mungkin iya. Nah, karena benci menurut kamu akan selesaikah permasalahan yang dia miliki kalau tetap memendam rasa kebencian itu? Nggak akan selesai. enggak. Ada yang paling menenangkan mah ya ketika memaafkan. Bagi Bapak mungkin kalau Duh, benci nih, ini backsoundnya Hindia membasuh ya. basuh, Basuh. basuh, bahas kesusahan, basuh. Oke Lala, terima kasih ya atas ceritanya. Iya, seperti itu kan. Bakal panjang lagi ya, terlalu Iya. panjang ini. Oke Lala, Kita lanjut part 2 tentang tenang kok. Ada kita yang perlu gimana bikin sih kalian. kalau si anak ini dalam tekanan gitu ya, tekanan Iya. dari dalam. Bukan ke tidak diperhatiin, tapi lebih ke terlalu diperhatiin karena ingin orang tuanya itu anaknya sesuai dengan keinginan orang tuanya. Oke, terima kasih ya Lala dan teman-teman ditunggu ya cerita menarik selanjutnya dan bisa kirim cerita ke bawah sini. Oke, jangan lupa like kalau suka ceritanya, subscribe kalau yang belum subscribe, Tring. dan share ke teman-teman kalian. Tring.
Oke, saya Papais. Saya Ferdinand. Dan saya Gesya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Dadah. Bukan episode bukan Pak, part 3. Basah. Basah. Oke. Basahnya yang ini Pak ya? Itu basah. dadah.